Dari Milan kredit ke Leo doang sih, sisanya lagi pemain Milan juga gue nggak hafal, tumben-tumben gue nggak hafal pemain dari klub besar, tapi Milan aja yang kayaknya udah bukan klub besar, makanya pemainnya nggak terkenal. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk ngebahas tentang klub favorit gue, Inter, yang baru aja ngebantai klub nomor 15 di kota Milano, AC Milan. Nomor satunya Inter, nomor 2, 3, 4, 5-nya untuk klub-klub SSB, itu paling bawah baru Milan. Ada Milan nggak bisa apa-apa tanpa penalti. Tim yang paling banyak cetak penalti di Eropa. Udah, sekarang mereka baru aja kalah dari Juventus, terus Atalanta, sekarang Inter. Mental mulai down, saudara-saudara. Kalau nggak dapat penalti, nggak bisa apa-apa. Klub-klub lain memulai pertandingan kick off di garis tengah. Kalau Milan kick off-nya dari kotak penalti. Milan ini aneh banget. Mereka itu biasanya menangnya lewat penalti, tapi giliran ada tim lawan dapat penalti, mereka yang ngerengek. Lihat deh rekaman ulang derby yang sebelumnya, pemain Milan itu dikit-dikit kesenggol jatuh. Giliran ada tim musuh dapat penalti, mereka yang protes. Gak masuk akal ini penonton Milan nih. Sejujurnya sempat deg-degan di awal. Belum apa-apa, Leo dapat peluang. Ibrahimovic sempat menang heading lawan dua orang sekaligus, Kolarov dan De Vrij. Untung si Lakers nggak bisa finishing, nggak nyampe sundul. Kalau nggak udah gol tuh. Tapi tetap aja di babak pertama Inter nyiptain banyak peluang, nguasain permainan, tapi ujung-ujungnya malah si Ibra yang ngegolin. Sempat ada insiden, sebetulnya titik baliknya justru di insiden ketika Lukaku ribut sama Ibra ya, karena Ibra juga akhirnya kartu kuning. Kalau gue baca sih, boleh dikoreksi, si Ibra ngomong tentang voodoo. Itu banyak lah yang beredar, yang paling penting, yang paling nggak banyak beredar tuh voodoo yang dimaksud Ibra tuh apa. Jadi ketika dulu Lukaku negosiasi sama Everton sama Chelsea, ini menurut pengakuan dari agennya Lukaku. Jadi si Everton ngasih penawaran lebih bagus dibanding Chelsea. Terus udah siap tanda tangan kontrak, tiba-tiba si Lukaku nelpon ibunya, minta nasihat voodoo. Terus kata voodoonya, terus dia bilang nasihat ke voodoonya itu minta supaya pergi ke Chelsea. Ujung-ujungnya malah nggak ke Chelsea sama sekali, malah ke MU kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gitu. Tapi pada intinya Lukaku udah emosi banget. Jarang banget gue ngeliat Lukaku emosi. Teman-teman Inter yang ngikutin Inter pasti tahu Lukaku nggak se-emosional itu. Tapi semalam emosional banget. Tapi untungnya dia nggak kena kartu, nggak keluar, maksudnya nggak kena red card. Pas masuk babak kedua malah senyum. Dan akhirnya permainan juga lebih enak, terutama pas lagi Ibra kena kartu merah. Si Ibra ini seharusnya Milan nggak akan timpang-timpang banget tanpa Ibra, karena Ibra pemain depan ya, maksudnya nggak ganggu stabilitas lini tengah maupun lini depan, tapi jadi hancur-hancuran banget. Berarti memang Milan ini sangat bergantung sama Ibra. Gue sebetulnya Ibra tuh waktu kemarin gak ada Ibra Milan bagus, cuma semalam tuh kelihatan pas ada Ibra mereka langsung down banget. Tapi gue ngelihat cikal bakal pemain Milan down ketika Kjaer ditarik keluar di babak pertama. Kjaer kelihatan banget nggak bisa antisipasi kecepatan si Alexis Sanchez, terus dia kena kartu kuning. Gue mikir dia pura-pura cedera tuh biar diganti, soalnya dia mungkin takut aja nih kalau dia tetap lanjut main 90 menit bisa-bisa dia kena red card. Babak kedua kita nguasain permainan jauh, berapa ya, 60-30 nggak salah. Shot on goalnya juga jauh. Ketika Barella, kalau dilihat tayangan ulang, Barella jelas banget kakinya kena sama si Leo. Bahkan di video tayangan ulang si backnya Milan sebetulnya yang masukin Kjaer, yang gantiin Kjaer si Meite, yang si double pivot sama si Casey itu tangannya gini udah kayak, bahkan sebelum wasit bilang itu penalti, si pemain Milan udah ngerasa bahwa itu harusnya penalti. Setelah Lukaku ngegolin, gue sempat khawatir Inter akan main sampai adu penalti nih, karena kiper keduanya Milan jujur aja bahkan lebih bagus dibanding Handanovic semalam ya. Handanovic kan gitu-gitu aja. Eriksen free kick terakhir kali, yang gol free kick kayak gini nih, si
Pandev. Saat itu Inter menang 2-0 dan dengan 10 pemain. Itu yang membedakan Inter dengan Milan. Inter waktu itu unggul 1-0, kena red card malah jadi 2-0. Kalau Milan 1-0, red card jadi 2-1. Sorry aja nih. Itu udah perbedaan kelas banget. Terus golnya Eriksen, si Brozovic mainnya jelek semalam, walaupun akhirnya pergantiannya telat. Tapi maksudnya walaupun Eriksen akhirnya ngegolin, tapi gue rasa Eriksen nggak akan selamat sih di Inter. Tetap akan dicari penggantinya sebisa mungkin. Eriksen tempatnya bukan di Inter. Kemudian Alexis Sanchez main bagus. Theo Hernandez semalam mainnya lebih bagus dibandingkan derby ya ketika di Liga. Dia si Darmian nggak sepadan sama si Theo Hernandez. Ketika Hakimi masuk juga, Hakimi kayaknya kurang nggak tahu, nggak segreget biasanya, mungkin kurang masuknya lebih lama dibanding yang lain, jadi tune innya kurang cepet, kurang dapet. Terus Vidal main penuh, kita main pakai 4-3-3, Perisic untung dikeluarin. Aduh, Perisic udah nggak zamannya lagi. Tapi intinya ini kemenangan yang sangat Inter butuhkan. Selain membuat Milan down karena kalah 3 kali di bulan Januari ini ya, Juve, Atalanta. Juve itu bulan Januari bukan sih? Pokoknya dalam beberapa pekan terakhir Milan udah kalah 3 kali. Ini akan membuat mereka semakin down. Kemudian kalahnya juga oleh tim oleh derby. Terus ini membuat nanti di Coppa Italia berikutnya semifinal Inter akan lawan Juve. Mereka menang lawan Spezia, tapi ya udahlah ya, gue khawatir lagi nih. Juve yang menang Coppa Italia, kita butuh banget menang 1 gelar nih, terutama Conte nih. Nggak ada ceritanya dia cuma dapat 1 gelar, bahkan harus 2 gelar nih Coppa Italia sama Serie A. Sebentar lagi udah sih, di situ aja dulu. Apalagi yang harus gue komenin? Handanovic mainnya, golnya Ibra dia cuma melongo. Kolarov seperti biasa jadi pemain yang paling bikin banyak Inter kebobolan. Kemarin dia nendang corner, nendang free kick juga jelek-jelek banget sih Kolarov. Kemudian Darmian out of form. Vidal, Brozovic, Barella. Brozovic yang mungkin agak kelelahan, Vidal dan Barella main bagus. Barella seperti biasa bagus banget. Alexis Sanchez bagus. Untuk dari Milan, kredit ke Leo doang sih. Sisanya lagi pemain Milan juga gue nggak hafal, tumben gue nggak hafal pemain dari klub besar. Tapi Milan aja yang kayaknya udah bukan klub besar, makanya pemainnya nggak terkenal dari antah berantah. Udah deh, segini dulu cerewetin Inter. Gimana pendapat teman-teman tentang derby di Coppa Italia ini? Kalau gue sih ngerasa ini kemenangan yang sangat penting untuk membuktikan bahwa Inter masih punya skuad yang lebih baik dibanding Milan. Walaupun Calhanoglu nggak main, Calabria nggak main, ya di Inter juga kita nyimpan Bastoni. Masih ada 1 pertemuan derby lagi yang akan sangat menentukan. Sampai jumpa di cerewetin Inter berikutnya. Bye bye, thank you.